Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi. Musyawarah, oke. Ada yang bilang musyawarah, oke yang lain. Apa beda peraturan sama keyakinan di kelas? Nah coba kakak. Keyakinan dibuat bersama-sama. Kalau peraturan khusus guru untuk satu orang yang buat peraturannya. Ya. Kalau peraturannya itu kan yang apa namanya dibuat itu satu orang guru saja. Kalau dilanggar itu dapat hukuman. Kalau peraturan kan. Tetapi kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu kita buat bersama. Kalian dan ibu buat bersama-sama. Kita buat bersama. Kita laksanakan juga bersama-sama. Ketika 5 jam kan? sudah kita Tapi 5 jam dah sepakati, berarti kita udah siap Tiap 5 jam dah. melaksanakannya. Apabila kesepakatan yang sudah kita buat kita langgar, itu biasanya dapat apa? Ya, dapat apa namanya, dapat sanksi ataupun konsekuensi ya. Oke. Kalau peraturan yang dapat hukuman, kalau keyakinan ataupun kesepakatan itu dapat apa? Sanksi. Dan sanksinya juga nanti kita sepakati bersama. Sekarang
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan tentang diseminasi aksi nyata saya yang saya dapatkan dari program guru penggerak kami. Jadi selawat dan salam mari sama-sama kita sanjurkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Jadi permohonan saya kepada ibu kepala sekolah dan permohonan saya kepada ibu wakil kepala sekolah dan permohonan saya dan ucapan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada seluruh dewan guru yang telah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti acara kita pada hari ini. Jadi sebelum kita mulai untuk menyegarkan pikiran kita ya, mari kita senyum selama 30 detik. Coba ibu-ibu silakan berdiri semua dulu. Jadi setiap satu orang itu memandang wajah kawannya, cari kawan, ya. Ya, Bu Faridah dengan Bu Uz boleh. Bisa dengan Bangun. Atau Bu siapa? Oke. Oke. Silakan masing-masing guru melihat matanya. Jangan melihat bibir atau melihat yang lain ya. Karena kalau melihat bibir pasti nanti ya menatap mata kawannya ya. Setelah ditatap berikan senyuman yang seikhlas-ikhlasnya. Oke ya. Paham? Bisa kita mulai? Oke. Waktu hitungan 30 detik saja ya. Cuma oke, dah ya. Dah, ketika ibu terima kasih atas kesediaan waktunya. Ketika ibu tadi melihat kawannya itu apa yang ibu rasakan? Siapa yang bisa? Coba. Ibu itu sangat manis. Ibu itu sangat manis. Kan tadi ibu Melita lihat Bu Aswani ya? Iya. Ketika kita melihat seseorang itu kan ada sesuatu yang kita pikirkan, ada sesuatu yang kita bayangkan, ya kan? Nah, jadi biar biar pikiran kita lebih fresh. Nah, di sini saya akan membahas tentang disiplin positif. Sebagai seorang guru, sebaiknya kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi sebagai guru, kita itu mengacu kembali kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menuntut kita itu, pendidikan itu adalah menuntun kodrat anak itu untuk bertumbuh dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita seorang guru harus menjadikan anak didik kita itu sebagai murid yang memiliki nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, disiplin positif. Oke, di sini disiplin positif itu adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak kita itu untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu lebih berarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri kita dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi kita seorang guru harus bisa menciptakan murid kita itu sebagai murid yang emang dia itu betul-betul melakukan keinginan diri sendiri tanpa kita memaksa. Jangan dia melakukan sesuatu karena kita paksa dia ataupun karena dia takut akan kita kasih hukuman. Yang kedua, kita dapat menciptakan budaya positif itu dengan mengetahui motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku yang ada pada diri manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
sebelum memulai pembelajaran atau sebelum memasuki semester baru, pas di awal semester, itu setidaknya kita guru itu harus melakukan membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu untuk apa? Karena keyakinan kelas itu adalah sesuatu kesepakatan yang dibuat antara kita guru dengan murid. Ketika suatu kesepakatan yang dibuat bersama, otomatis nanti ketika ada yang melanggar, itu kembali lagi ke peraturan kelas yang pernah kita buat. Jadi anak-anak lebih disiplin, lebih sekolah. Ketika kita ingin membuat sebuah keyakinan kelas, itu kita gunakan kata-kata yang bersifat universal. Yang kata-katanya itu yang mudah kita ingat dan mudah kita pahami. Keyakinan kelas itu kalau bisa tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sulit. Jadi ketika kita nanti laksanakan tidak maksudnya lebih efektif, ya. Kalau terlalu banyak keyakinan nanti semuanya tidak terpenuhi. Topik selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia. Oke. Sekarang saya mau menanyakan, kira-kira kita sebagai manusia itu apa kebutuhan yang sering kita butuhkan? Kita sebagai manusia, kita pengen apa? Kita pengen sebagai apa? Ada nggak yang tahu? Buus? Ingin dihargai. Oke, ada yang lain? Kasih sayang. Kasih sayang, ya. Ketika seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan hal tersebut, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, itu maksudnya seperti gini. Ketika ada seorang murid yang berperilaku tidak sesuai dengan karakter yang kita inginkan, itu bisa jadi kebutuhan dasar mereka itu ada yang tidak terpenuhi. Misalnya ada murid yang di kelas itu selalu selalu murung ataupun selalu berdiam diri. Itu pasti ada sesuatu di rumahnya yang dia tidak terpenuhi, ya kan? Jadi tugas kita seorang guru bagaimana? Melakukan pendekatan dengan peserta didik kita. Kita tanyakan apa kebutuhan dasar dia, apa sebab akibat dia menjadi seperti itu. Misalnya ibu menjadi ibu Husna. Di kelas ibu itu ada anak murid ibu yang selalu mengganggu kawannya dengan meminta bekal setiap hari kawannya dengan cara paksa. Kira-kira apa yang ibu lakukan? Ada? Coba Aisyah. Kita memanggil anak tersebut, kita tanyakan kenapa dirimu tidak membawa bekal. Kemudian kita kasih pengertian buat dia. Kan tidak mungkin kita minta-minta dengan setiap hari main sama orang. Itu benar. Terima kasih. Ya, yang pertama hal yang kita lakukan emang kita melakukan pendekatan dengan murid tersebut, ya kan? Kita panggilnya itu kalau bisa ya jangan di depan kawannya, kita panggil ke kelas atau ke ruangan tertentu, ya. Alasannya itu bisa bermacam, ya. Alasan yang pertama kata ia bisa jadi karena dia lapar, ya. Dan orang tuanya itu tidak membawanya bekal. Jadi kebutuhan yang ingin dipenuhi sama si Nirja tadi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Artinya apa? Karena dia lapar, jadi dia minta makanan kawannya. Nah, karena orang tuanya juga mungkin tidak membawakan bekal. Kita sebagai guru itu harus mengetahui kelima kebutuhan dasar yang ada pada diri setiap kita manusia. Ke posisi. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Posisi penghukum. Biasanya posisi penghukum itu guru itu berkatanya kasar, ya. Sering menghardik, menyakiti, menyindir, bahkan menunjuk-nunjuk. Nah, itu sebagai penghukum. Apa efeknya kalau kita guru sebagai penghukum? Jadi ketika kita menghukum murid kita, besoknya dia akan mengulangi, ya. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Kita sebagai guru yang posisinya sebagai pembuat rasa bersalah, kita itu asik berceramah. Kita itu berceramah, mengatakan seharusnya kamu begini,
seperti itu. Buatlah ibu bahagia dengan mengucapkan kata-kata tersebut. Jadi murid itu merasa kita menyalahkan dia. Nah, itu ya. Terus yang sebagai teman. Sebagai teman itu sebenarnya bagus sebagai teman. Jadi kita melakukan pendekatan dengan anak tersebut. Cuma efek dari teman ini kita itu guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita yang menciptakan alasan untuk muridnya. Misalnya kita mengatakan, ayolah lakukan demi ibu. Kalau posisi teman itu kita lebih bicaranya itu lebih lembut. Ketika posisi kita guru itu sebagai teman, murid itu akan ketergantungan sama kita. Ketika besok dia melakukan kesalahan dengan guru lain, dia merasa kecewa karena kita tidak membantu dia lagi. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu perhitungan, menghitung dan mengukur. Kita lebih ke bertanya kepada si anak, kenapa kamu berbuat kesalahan? Apa peraturan seperti itu? Efeknya ketika kita guru menjadi pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ketika anak melakukan kesalahan, kita berarti kasih sanksi untuk dia. Kalau yang manajer, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Disinilah pentingnya tadi keyakinan yang kelas tadi. Jadi antara keyakinan kelas dengan posisi kita sebagai guru itu sangat sinkron ya, harus jalan. Karena di posisi kita sebagai manajer, kita akan mengajukan balik pertanyaan ketika dia berbuat salah. Ketika tadi di keyakinan kelas saya sudah pernah buat tentang saling menghargai antar teman. Seandainya ada siswa yang dia bertengkar dengan temannya, kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengajukan pertanyaan yang tadi. Kenapa kamu bertengkar dengan teman? Apakah kamu sudah mengingat kembali keyakinan kelas kita tentang menghargai antar teman? Jadi kita balik lagi ke keyakinan kelas tadi. Itu posisi kita sebagai manajer. Oke, kira-kira dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya itu seorang guru itu harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Karena posisi manajer adalah posisi yang dimana kita itu sama-sama mencari solusi dan sama-sama kasih pengertian ke siswa tersebut. Selama ini kita sebagai guru pasti kira-kira pasti ada melakukan kelima-limanya. Cuma kita nggak tahu posisi kita itu sebagai apa. Tapi kayaknya saya sendiri juga merasa pernah melakukan hal tersebut. Kalau biasanya kalau kita sehari-hari lebih ke lebih ke teman atau pemantau. Sekarang di segitiga institusi. Ada 3 tahapan dalam kita menjalankan restitusi. Restitusi itu adalah yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Intinya keyakinan tadi itulah yang makanya saya bilang tadi, keyakinan itu harus kita buat pertama dulu. Dengan adanya keyakinan kita nanti dapat menerapkan restitusi, kita dapat menerapkan posisi 5 kontrol. Intinya harus ada kesepakatan atau keyakinan kelas dulu, ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana yang dimaksudkan dengan menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ketika ditanyakan keyakinan, jadi kita tanyakan balik dulu keyakinan yang sudah kita buat. Kira-kira kalau terlambat ke sekolah itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Kita tanya balik, ya kan? Karena tadi kita udah buat kesepakatan keyakinan kelas kita bahwa hadir ke sekolah tepat waktu. Kita kan udah buat kesepakatan. Ketika kita udah buat kesepakatan, kita tanya balik. Kira-kira terlambat ke sekolah itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Saya mau menanyakan kepada ibu semua dan bapak semua, kira-kira selama ini posisi apa yang pernah kita lakukan untuk murid kita?
Kita sama-sama berefleksi ya. Kira Bapak Ibu semua menuliskan apa posisi yang selama ini pernah Ibu buat dan Ibu jalani dengan murid Ibu ya. Udah Bapak Ibu? Oke. Kalau sudah bisa ditempelkan di depan. Di bawah wajah ya. Baik ya, terima kasih Ibu semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih bisa menuntun murid-murid kita. Sekian untuk presentasi saya hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم Ingin meminta refleksi dari Bapak Ibu atau umpan balik untuk saya setelah saya mendesiminasikan tadi tentang budaya positif. Siapa yang mau merefleksikan boleh Ibu Fatna atau yang lain. Baik, terima kasih. Hari ini alhamdulillah saya udah mendapatkan tambahan ilmu lagi ya kan, yang sebelumnya saya belum tahu bahwa sebenarnya sangat penting yang kita menciptakan kesempatan kelas itu untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Dan juga saya baru tahu sebenarnya saat ini saya letaknya di posisi kontrol di mana ya kan. Rupanya yang selama ini saya baru menjadi posisi kontrol, teman dan juga pemantau. Rupanya ada lagi posisi kontrol yang sangat baik lagi ya kan, yang bisa menjadikan muridnya itu lebih sukses, yaitu menjadi posisi kontrol manajer ya kan. Dari sini mungkin saya dan teman-teman juga kita sama-sama belajar lagi supaya kita menjadi posisi kontrol sebagai manajer, supaya kita dapat menuntun anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang sukses dan juga berkarakter. Saja refleksi saya dari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kenzi, siswi dari kelas 71 SMP Negeri 2 Sukun. Dengan adanya keyakinan kelas, saya akan berusaha bertanggung jawab terhadap kelas saya. Saya dan teman-teman akan melaksanakan